Waktu kecil tuh aku paling suka nyari jamur. Jadi jamur yang tumbuh di batang pohon. Nah, itu namanya jamur kuping. Wah, itu enak sekali. Jadi waktu di hutan kemarin tuh kita nemu jamur. Langsung dong kita ambil. Nah, tiba-tiba itu ada ibu-ibu yang bilang, itu jamurnya beracun, nggak enak. Nih aku tunjukin yang enak dimakan. Terus dia ngeluarin HP-nya. Kayak gini ini yang enak dimakan. Terus kan aku nanya, terus nyarinya di sebelah mana? Terus dia jawab, di sana, di Walmart supermarket. Uh-oh. Selamat datang di podcast sambil melukis. Ya, kita lanjut obrolannya yang kemarin ya. Oke, kita akan melanjutkan obrolannya yang kemarin tentang tentang sekolah di sini ya, sekolah Chinese Medicine. Kemarin tuh kan soal kampusnya atau bangunannya sudah, stafnya sudah, dosennya sudah, dan teman-temannya juga sudah. Sekarang kita memasuki ke mata pelajarannya. Untuk semester ini ambil berapa mata pelajarannya? 11. Hah, 11 ya? Itu berapa SKS ya? Waduh, kalau SKS-nya lupa secara ini. Tapi aku juga lumayan kaget sih, soalnya di waktu sekolah kayak bachelor sama master arsitektur tuh kan paling satu term atau satu semester tuh kan 4 atau 6 gitu ya mata pelajaran. Ini tuh 11. Wah, tiap hari nano deh. Itu ada yang hari apa gitu ya, pulangnya sampai malam ya? Sampai jam 6. Yang hari Senin tuh back to back sampai jam 10 sampai jam 6 sore, nggak ada breaknya tuh, cuma setengah jam gitu. Dan kebetulan di sini itu yang jamnya sekarang ini jam 4:30 itu udah gelap. Sekarang itu gelapnya lebih lama ya. Nah, udah mau winter. Dari sekian mata pelajaran itu yang paling menarik atau yang paling diminati apa ya? Oh, yang paling diminati. Maksudnya yang paling kayak, wah ini nih gitu dari sisi kamunya. Oh, dari sisi aku sih ada 2 ya. Yang benar-benar yang lumayan stand out. Nah, yang pertama itu yang profesornya namanya Ken Glawaki. Dia tuh ngajarin acupuncture point, palpation, sama teknik. Nah, dia itu dari kecil memang udah lumayan gifted ya secara energi. Dia cerita waktu kecil tuh dia suka kayak tiba-tiba pergi ke tempat lain gitu. Terus kan ya secara dia, maksudnya pergi ke tempat lain itu di alam yang sama atau pergi ke alam lain? Pergi ke alam lain. Wow, itu bahasa Jawanya ngerogoh sukmo gitu. Ya itu dah. Nah, tapi karena dia kan lahir di Amerika gitu kan. Iya. Dia cerita ke orang tuanya, terus sama orang tuanya dibawa ke dokter mata. Karena dikiranya halusinasi kali ya. Iya, dipikir matanya ada masalah sama matanya gitu. Terus ya setelah dia besar dia tahu itu enggak gitu, dia pergi ke alam yang lain. Oh, maksudnya itu kecil banget ya? Iya, ada waktu kecil dan dia merasa semua orang tuh kayak gitu. Dia merasa itu tuh bukan suatu pengalaman yang aneh gitu. Tapi ketika dia cerita ke orang tuanya malah dibawa ke dokter mata. Jadi ya walaupun dia ngajarin hal-hal yang lumayan teknikal gitu kan, kalau misalnya mencari poin gitu kan, kita harus lihat, oh ada tulang ini di sebelahnya, ada
otot ini, tendon ini, nervous ini gitu. Dia kayak emphasize kita harus tahu semua itu, tapi juga secara energi kita juga bisa harus cari gitu. Jadi menurutku ini kayak kombinasi yang sangat menarik gitu dari dua sudut pandang di dalam satu orang. Oh iya benar ya. Ya ini memang jadi lucu karena orang barat atau orang bule yang percaya klenik gitu kan, jadi iya, dia nggak cuma percaya sih, dia lahir dengan itu. iya, jadi malah dia mengalami kejadian klenik itu ya. Iya. Kalau aku mata pelajaran yang paling menarik dan berdampak ke aku itu shiatsu. Oh iya, aku juga ada mata pelajaran shiatsu. Karena aku kebagian apa, jadi medium prakteknya. Karena jadi, tiap minggu harus latihan 1 jam paling enggak. Iya, gitu. Gimana? Shiatsuku oke nggak? Hah? Ya belum ada ininya soalnya ya. Keluhan. Meja pijatnya kan belum ada yang di apa, yang pegangan di atas itu, jadi ya belum maksimal ya, tapi oke lah, lumayan. Iya. Terus ada lagi nggak? Nah, yang satu lagi ini sebenarnya lumayan unexpected sih, karena kurikulumnya itu tuh sekarang tuh lagi berubah-berubah, terus tiba-tiba di tahunku ini, di tahun pertama kita dapat mata pelajaran Tai Chi. Biasanya enggak, biasanya Qigong. Nah, yang menjadi surprise itu adalah ternyata gurunya jago banget. Nah, kalau Tai Chi itu kan China tradisional. Gurunya orang Hong Kong ini. Oh, gurunya barusan aku mau nanya, itu kalau Tai Chi itu gurunya bule apa orang Hong Kong? Udah tua, kumisnya panjang, wah benar-benar kayak pendekar Shaolin gitu. Oh iya. Terus apa tuh yang menarik? Jadi kalau orang dengar belajar Tai Chi gitu kan, yang dibayangin kan gerakan yang lembut, flow, berenergi gitu, maksudnya apa, menangkap angin, membelah semangka, ya begitu deh. Nah, tapi ini di pelajaran Tai Chi sama si Master Ko ini kita udah sampai berapa ini, week 8 ya, berarti udah 2 bulan ini kita cuma berdiri aja, standing meditation, belum beranjak kemanapun, berdiri aja. Nah, itu enak dong kuliahnya, itu si profesornya cuman ngasih tugas udah berdiri aja gitu ya dia. Oh, dia tuh even nggak ngasih tugas gitu ya, kita sendiri lama-lama udah tahu bahwa kita di kelas itu harus berdiri, standing meditation di posisi itu. Terus ya udah, ketika kita berdiri tuh dia ngoceh ngalor ngidul, cerita macam-macam gitu. Iya. Oh, saya kira kayak dia diem aja, cuman berdiri aja, jadi kayak makan gaji buta, masuk kelas terus profesornya berdiri, lainnya ngikutin selama 2 jam gitu kan. Enggak, dia kadang-kadang ya dia benerin postur kita. Terus ya postur berdirinya actually nggak cuma berdiri yang tegak, ada berdiri yang agak membungkuk, ada yang setengah membungkuk, kakinya lebih lebar, kakinya nggak lebar, tapi ya tetap berdiri aja gitu. Namanya Chanchuang. Itu standing meditation. Nah, itu tuh hubungannya sama body apa ya? Maksudnya pengaruhnya terhadap tubuh apa? Nah, ini aku juga baru ngalamin nih sama guru yang ini, si Master Ko ini. Jadi sebelumnya aku udah pernah belajar Tai Chi dan aku udah pernah tahu tentang postur meditasi ini kan. Ya aku lumayan sering lah latihan. Tetapi ternyata posturku tuh masih kurang tepat gitu. Jadi kalau kita latihan standing meditation ini kan emang badan tuh kerasa anget gitu ya, seperti ada kayak energi yang mengalir di dalam tubuh gitu, dari bagian bawah tubuh ke bagian atas gitu. Nah, ketika suatu hari Master Ko ini benerin posturku gitu, dia cuma kayak megang
bagian spineku di tengah gitu, terus dia bilang ini stay di sini tapi kamu relax your pelvis down gitu. Bentar. Maksudnya ukurannya postur tepat atau nggak tepat itu dari apa tuh Ya ukurannya? dia udah tahu kalau Oh, visual aja kan? iya Visualnya sih, dia. visualnya tuh Oke. apa ya, punggungnya lurus, terus Oke. kita tuh dalam posisi berdiri tapi duduk. Oke, Kayak ya beneran kayak kungfu ya, maksudnya ukurannya iya, memang sangat subjektif dari si gurunya. iya. Nah, terus tadi ketika dia pegang kayak cuma di spineku gitu, terus aku suruh relaxin pelvis kayak pokoknya duduk gitu kan. Nah, ketika aku kayak duduk itu kerasa bener-bener kayak prek itu yang energi yang tadinya kayak ya wandering biasa aja tuh tiba-tiba wush gitu kayak expanding gitu rasanya di dalam badan gitu dan anget dan keringetan padahal suhunya 10 sampai 12 derajat. Oh, ya itu aja aku udah pakai baju lapis 3 kurang lebih ya. Iya, nah Itu tuh kenapa? Penjelasannya gimana tuh? Kok bisa tiba-tiba keringetan gitu? jadi Penjelasan di dalam tubuhnya itu apa? Maksudnya aliran Qi-nya bagaimana atau ya, jadi di dalam Chinese medicine tuh pengobatan tuh ada 2. Ada Neidan, ada Weidan. Jadi yang satu pengobatan dari dalam diri, yang satu pengobatan dari luar diri. Nah, yang aku belajar yang lain-lain itu kan akupunktur, herbal, moksa, guasha, segala macam itu kan pengobatan dari luar. Nah, yang Tai Chi itu pengobatan dari dalam diri kita sendiri gitu. Nah, itu jadi kalau di dalam Chinese medicine itu ketika kita misalnya nih ada serangan patogen dari luar, hal pertama yang harus dilakukan badan itu adalah membuat badan itu anget dan berkeringat. Oke, untuk sebentar, mengeluarkan sebentar. patogen itu. Patogen itu apa? Coba dijelaskan dulu ya, karena ini kan tidak semua nih yang dengerin ngerti bahasa-bahasa Ya, itu ya kan. Patogen itu kalau adalah patogen dalam conventional medicine kayak western medicine itu kan ya virus, bakteria gitu. Secara general patogen itu adalah hal yang harusnya nggak ada di dalam badan kita tapi masuk ke dalam badan kita. Oke. Jadi Nah, makanan itu termasuk patogen enggak ya? makanan bisa jadi patogen kalau makanannya itu nggak cocok buat badan kita. Oke. Gitu. Nah, kalau di Chinese medicine itu ada patogenik faktor dalam dan luar. Nah, luar itu dari udara, ada angin, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu lembab, dan sebagainya, terlalu kering. Nah, kalau yang patogen dari dalam itu emosi. Nah, jadi latihan standing meditation ini sebenarnya kita tuh membangun energi kita supaya kalau ada patogen ini yang masuk itu kita lebih stabil gitu. Karena badannya lebih hangat. Nah, ini sekarang ini kan bisa dibilang musim pancaroba gitu ya. Musim pancaroba itu bisa disebut patogen nggak? Iya, perubahan cuaca itu patogen. Oke. Karena kita udah terbiasa di cuaca yang A, lalu dia berubah ke yang B, kan badan kita harus mengikuti perubahan itu. Nah, seberapa cepat badan kita mengikuti perubahan itu, yaitu tergantung. Kalau misalnya nggak bisa catch up, ya itu patogen bisa masuk. Nah, Tai Chi itu termasuk bisa semacam kayak meningkatkan imun tubuh atau semacam kayak apa tolak balak atau menolak tolak angin. Nah, semacam tolak angin gitu juga bisa disebut gitu nggak ya? Iya. Nah, menariknya jadi kan ini tadi secara badan, secara fisik ya. Jadi kalau misalnya ada angin masuk, panas masuk, dingin masuk, badan kita tuh lebih stabil gitu. Jadi dia akan lebih cepat merespon, lebih bisa mengeluarkan dengan lebih cepat gitu kan. Oh, jadi
ya kalau saya menyimpulkan dengan sederhana itu kayak Tai Chi itu seperti melatih tubuh kita agar cepat responsif gitu ya. Bisa dibilang begitu secara nggak ya? intensif, cepat responsif, tapi secara ketenangan tenang. Tenang tapi responsif. Karena kita tenang, jadi responnya responsif. benar. Oh, oke. Oh, responsif itu juga tidak selalu baik ya. Responsif itu kan juga bisa reaktif. Iya. Iya. Responsif, responsible gitu ya. Nah, tadi kan yang patogen luar kan. Nah, patogen dalamnya pun juga bisa ini dinetralisir dengan latihan Tai Chi ini. Tadi kan patogen dalam kan emosi kan. Jadi misalnya nih biasanya ada hal ini terjadi kita marah gitu. Nah, karena ini badannya ini lebih stabil, kayak ada hal itu terjadi nggak gampang marah. Oh ya, marahnya tahulah kalau mau marah gitu. Oh, tapi juga bisa disimpulkankah kalau cara ampuh agar orang tidak gampang marah-marah adalah Tai Chi gitu? Oh iya. Nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang kebawa emosi orang lain lah gitu ceritanya. Apalagi kan nanti kalau kita praktek nih, kan pasien datang dengan berbagai macam kondisi emosi yang berbeda-beda gitu. Jadi kan banyak orang kan kayak gampang kebawa, ada orang sedih jadi ikut sedih, ada orang depresi jadi ikut depresi gitu. Sebenarnya itu juga bisa disimpulkan ya, kalau pasangannya suka marah-marah biar nggak ikutan marah berarti belajar Tai Chi gitu kan? Iya benar. atau orang-orang yang belajar Tai Chi itu adalah orang-orang yang pasangannya marah-marah. Itu juga bisa. Oke. Maksudnya ini kayak ya sekarang lagi marah ya. Stand up comedy itu adalah orang-orang yang bisa menertawakan keresahannya gitu ya. Jadi ini juga gitu. Tai Chi itu adalah jurus untuk menguatkan diri agar kuat dari masalah-masalah yang dihadapi di dalam hidupnya, kan lebih gitu ya. Iya, menarik ya. Oke, itu tadi ya Tai Chi sama Profesor Ken tadi itu acupuncture point power. Yang lainnya ada yang pelajaran yang bikin pusing gitu, misalnya kayak oh iya, aku juga di sini harus belajar bahasa Mandarin. Nah, itu ternyata tidak bisa dielakkan. Oh iya ya. Padahal di Amerika. Bahasa Mandarin kalau gitu belajarnya di Cina jadi lebih cepat ya, jadi bisa praktek bahasa Mandarin ya. Tapi ini soalnya belajar bahasa Mandarinnya bukan bahasa sehari-hari, lebih bahasa Mandarin yang klasik, supaya nanti kita kalau lihat classical text yang ditulis di bahasa Mandarin itu di karakter Cina itu kita familiar lah, maksudnya kayak ya bisa. Setauku itu kan bahasa Mandarin yang klasik itu kan puitik ya, bahasanya puisi ya, sama kayak Sanskrit zaman kita dulu itu kan bahasanya ambigu, maknanya banyak gitu. Iya, ya, puitis sangat. Gitu ya. Sangat, makanya ini kayak harus udah tahu karakternya, habis udah tahu karakternya, menerjemahkannya aja kayak ini sebenarnya dia mau ngomong apa ya. Bisa beragam-ragam. Oke. Tapi menarik sih. Pelajaran yang maksudnya kayak kan ada yang kayaknya di sesuka-sukanya kita masuk jurusan tertentu kan mesti ada hal yang pelajaran yang susah ya. Iya.
dan yang kita pikir juga ini bakalan berguna nggak sih, gitu juga ada nggak? Ada dong. Ternyata aku tetap harus belajar imunologi dan microbiology. Yang dari sisi Western medicine-nya itu kita juga mesti tahu supaya nanti kalau berkomunikasi sama dokter Western yang nggak bengong-bengong amat gitulah ya. Nah iyalah, masa PhD terus ditanyain ini nggak tahu. Dulu itu kalau waktu jadi kalau waktu awal-awal kuliah tuh ya, kalau pulang ke kampung, ke desa itu kan kadang-kadang ada isu apa itu kan orang desa nanyain. Misalnya isu politik gitu, terus kayak, oh ini bener nggak sih si itu ini, terus kalau jawab kan ya nggak tahu, aku nggak minat sama politik, aku sekolahnya seni. Tapi kalau aku bilang, wah aku nggak tahu, gimana anak kuliahan kok nggak tahu, kan gitu ya. Jadi tetap ada itunya ya, ada mata pelajaran yang kamu pikir tidak berguna. Iya, tapi menariknya adalah dosennya itu sebenarnya sangat terbuka terhadap, jadi dia sendiri naturopat, dokter natural gitu, yang mengajarkan imunologi dan microbiology. Jadi dia juga terbuka dengan ilmu-ilmu Chinese medicine gitu. Aku udah kehabisan pertanyaan kayaknya. Karena udah mulai agak lapar. Apalagi ya, sekarang tentang ini, tentang cuaca di Amerika. Gimana nih kamu? Tubuhnya, bodinya nyaman nggak? Nyaman sih, maksudnya setelah banyak latihan tai chi itu gitu, maksudnya mau kehujanan, keanginan gitu, aku merasa ya aku tuh lebih robust gitu, nggak seminyak dulu gitu. Kalau yang aduh takut ada angin gitu kan, kalau ini tuh kayak oh nggak apa-apa gitu, cuma angin gitu. Iya, tapi aku kayaknya tubuhnya kurang nyaman dengan suhu yang ada. Oke, akhirnya sampai di sini dulu. Kita sambung episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Yang mau nanya tulis di kolom komentar ya. Oke.